Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lalu terakhir surat apa ya? At-Tariq sudah. Sekarang At-Tariq. Surat At-Tariq surat ke-86. Kita buka surat At-Tariq surat ke-86. Kita baca didengarkan menjadi diulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmul thaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, kita pahami dulu 4 ayat pertama. Bersama Allah bersumpah demi langit, wa-tariq, dan yang datang pada waktu malam. Wa ma adraka mat-tariq. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tariq? Setiap firman Allah dengan ungkapan wa ma adraka, dan apakah kamu mengetahui, itu luar biasa isinya, banyaknya. Tetapi jawabannya itu sekedar jawaban yang sangat singkat, jawaban yang sangat sedikit. Sebetulnya jawabannya banyak sekali, cuma yang diungkapkan itu sedikit sekedar kita bisa memahaminya. Kalau ada rohka mat-tariq, tahukah kamu apa yang datang pada waktu malam itu? An-najmul thaqib, yaitu bintang yang cahaya itu terang sekali sampai menembus, ya kan? Ayat pertama, kedua, ketiga itu sebetulnya sebagai konteks menunjukkan betapa maha kuasanya Allah. Nah, intinya pada ayat 4 itu, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu, setiap nafsin, jiwa, setiap manusia, lamma 'alaiha hafiz, selalu ada penjaganya. Ini betul-betul terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah, terkait dengan ketauhidan. Sekarang semakin sedikit orang Islam yang yakin bahwa dirinya itu selalu ada yang menjaga. Jika orang itu yakin, iman,
ya iman dengan sepenuhnya bahwa dirinya selalu ada yang menjaga, dia akan selalu hidupnya ini sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Itu konsekuensi dari adanya keimanan bahwa dirinya selalu ada yang menjaga. Itu kalau di ayat yang lain itu Allah berfirman, "Id yatalaqal mutalaqiyani anil yamini wa isiman mu'minin ma yalfidu min qawlin illa ladai raqibun atid." Ingatlah ketika ada di sebelah kanan, sebelah kiri, ada yang menjaga, ada yang selalu bersamai, ada yang selalu mencatat. Roket nanti semuanya akan ditulis oleh roket. Maya hidupin kolin ilanadi rohibun nanti. Tidak ada perkataan perbuatan kecuali semuanya ditulis oleh roket dan nanti kita kalau kita menghadapkan terus akan ketemu di akhirat besok. Seluruh perbuatan kita itu disaksikan oleh tangan kita, oleh kaki kita, oleh kulit kita. Kulit kita itu nanti yang bercerita. Seluruh perbuatan kita diceritakan oleh kulit kita. Bertanya, hai kulit, kenapa kamu kok bisa bicara? Kok bisa bercerita persis? Kulitnya menjawab, Allah yang menjadikan bisa berbicara. Nah, ini beberapa ayat Quran ini ketika kita gunakan untuk melihat, untuk menganalisis perbuatan orang-orang sekarang, itu menunjukkan tidak ada keyakinan terhadap firman Allah. Orang sudah melupakan pertanggungjawaban besok di akhirat. Orang berbuat dosa sudah menjadi kelaziman, sudah menjadi kebiasaan, seakan-akan sudah otomatis harus berbuat dosa. Itu tadi karena diulang-ulang terus seakan-akan menjadi kebiasaan. Sudah nggak sadar lagi, nggak ingat lagi kalau sebetulnya masing-masing dari kita itu ada yang menjaga, ada yang menuliskan. Di samping itu diri kita nanti akan disaksikan oleh tangan kita, oleh kaki kita, semuanya akan diceritakan oleh kulit kita. Sehingga orang yang sadar, orang yang iman tentu akan sangat berhati-hati dalam hidup ini, baik perkataan, perbuatan dan seterusnya. Ini karena Allah berkata, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Oke, jadi intinya dari 4 ayat ini ada pada ayat keempat. Ayat 1, 2, 3 sebagai konteks bahwa Allah itu Maha Kuasa. Itu kalau disederhanakan, hati-hati lo hidup kamu, kalau seluruh perbuatanmu dicatat oleh malaikat, disaksikan oleh anggota badanmu sendiri, dan besok semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu kalau berdasarkan sederhana seperti itu. Kita baca ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fayanzuril insanu mimma khuliqa
Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tubala syarair fama lahu min quwwatin wala nasir falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan. Ini proses Allah mendidik manusia. Yang kedua, Allah mendidik Nabi dan para sahabat supaya betul-betul sadar bahwa dirinya dibuat, diciptakan Allah dari apa. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang diciptakan supaya manusia sadar, supaya manusia tidak takabur, supaya manusia tidak sombong. Maka perlu memperhatikan, perlu menyadari dari apa yang diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, dia diciptakan dari air yang terpantau. Manusia diciptakan dari air yang terpantau, yang rujuk min baini sulbi wat tara'ib. Air yang terpantau tadi keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sesungguhnya hukumnya kembali pada Allah. Sesungguhnya Allah, ya, sesungguhnya Allah ini laqadir. Sesungguhnya Allah benar-benar kuasa mengembalikannya pada asal mulanya, pada kehidupan setelah mati. Ini kenapa kaitannya? Supaya manusia berpikir, menyadari dari apa yang diciptakan. Diciptakan dari air yang memancar di antara tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian kaitannya sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikan ini supaya manusia betul-betul yakin, betul-betul sadar nanti akan dibangkitkan kembali, akan dihidupkan kembali. Yauma tublas sarair, pada hari ketika dinampakkan, dibuka sarair, seluruh rahasia hati, seluruh yang ditutup akan dibuka semua. Fanalahu min quwwatin wala nasir. Maka sekali-kali tidak ada bagi manusia yang memiliki kekuatan apapun dan tidak ada pula yang menolong.
Manusia nggak mampu apa-apa, dan manusia tidak ada yang bisa menolong. Pengelolaan nasib supaya sadar, supaya yakin manusia itu makhluk yang lemah. Jangan kemudian seperti kisah Korun, Fir'aun, Haman, umatnya kaum Ad, kaum Thamud, umatnya Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Soleh, dan seterusnya. Jangan seperti itu, supaya sadar bahwa manusia itu lemah, terbatas gitu. Jika nanti ketika seluruh rahasia itu dibuka, manusia tidak memiliki kekuatan apa, dan manusia tidak ada yang bisa menolong. Kenapa ayat yang semacam ini diulang-ulang terus? Supaya kita manusia itu betul-betul mau menyiapkan diri. Hidup yang sebenarnya adalah hidup di akhirat. Sehingga jangan sampai terbuai oleh kehidupan duniawi. Jangan sampai dilupakan urusan duniawi. Maka Allah mengingatkan alhaakumut takatsur, ya, melupakan. Apa yang melupakan? Apakah berlomba-lomba, banyaknya harta, berlomba-lomba punya pengaruh di masyarakat, berlomba-lomba pada kekuasaan, berlomba-lomba untuk menurunkan hawa nafsunya, berlomba-lomba untuk foya-foya, untuk senang-senang di dunia. Itu semuanya melupakan. Karena zurtumul maqabir, sampai masuk ke alam kubur, sampai menjelang ajal, itu baru sadar setelah dilakukan beberapa menit flashback tentang perbaikan dari serba nggak beres, diperlihatkan masa depannya di alam kubur, masa depannya di akhirat. Jadi baru sadar. Setelah sadar, minta meninggalnya ditunda, barangkali sebentar, tapi sama sekali tidak ada penundaan. Padahal sudah bilang mau ingin beramal soleh, mau ingin berbuat baik, tetap tidak diterima karena waktu hidup sudah habis. Makanya saya itu sering ingatkan, jangan sampai kita dipanggil Allah, ajal datang, kita belum betul-betul melaksanakan tuntunan Allah dan Rasul. Bagaimana bisa mengamalkan Allah dan Rasul kalau memahaminya belum selesai, belum tuntas? Quran ini berisi cara hidup di dunia, petunjuk hidup di dunia, pedoman hidup di dunia, untuk mempersiapkan hidup besok di alam akhirat. Nah, kalau cara hidup di dunia kan belum paham, kalau ajal sudah datang, terus bagaimana besok di akhirat? Nah, itu sampai ayat 10 kita selesaikan, ayat 11 sampai ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'i dzatir rajm
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل إنه لقول فصل وما هو بالهزل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا وأكيد كيدا ومهل الكافرين أمهلهم رويدا Ya, wasamaina firoj demi langit yang mengandung hujan. Kenapa ini roj ini itu dipahami hujan? Roj ini roja itu arti harga itu kembali, itu terjadi sirkulasi perputaran sesuai dengan sunatullah. Ya, air di laut kena sinar matahari jadi uap, terus uap terbawa oleh angin sampai ke ketinggian tertentu, itu nanti turun ke bumi menjadi hujan. Dengan air hujan, bumi yang semula mati menjadi hidup kembali semua. Tumbuh-tumbuhan, tanaman, manusia memanfaatkan air hujan. Dari air hujan itu nanti kembalinya ke laut lagi. Nanti ke laut kena sinar matahari jadi uap lagi. Itu betapa kuasanya Allah. Air laut itu terasa garam, asam. Tapi ketika sudah jadi air hujan, kok jadi apa? Iya kan? Nah itu. Nah seandainya sudah jadi air hujan tetap asin, itu mengenai mobil, sepeda motor jadi karatan semua. Iya kan? Tapi Allah itu Maha Kuasa. Sudah diatur sistem keseimbangan demikian hebatnya dunia. Nah, ini kenapa bukan begitu, supaya kita itu sadar bahwa Allah itu Maha Mencipta, Allah Maha Kuasa. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu semuanya atas kuasa Allah. Wal ardi dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Nah, bumi jadi lahannya, air hujan itu jadi yang dengan air hujan itu bisa menghidupkan. Coba kalau di negara-negara di Asia Barat, kemudian di Afrika, kadang 9 bulan, 10 bulan tidak turun hujan. Apalagi air untuk tanaman, untuk minum aja sulit gitu. Di Indonesia yang relatif seimbang antara musim penghujan dengan musim kemarau, ini daerah tertentu sudah kekeringan. Tapi daerah yang lain kebanjiran. Jadi Indonesia ini lengkap. Waktu bersamaan ada yang kekeringan, tapi ada yang banjir.
Saya tuh sore kalau dari Jogja ini kemarau nggak ada hujan berbulan-bulan. Sementara di Kalimantan pagi-pagi hujan terus pada hari. Pernah juga siang dari Jogja, karena tahu kan kemarau panjang. Penerbangan terakhir dari Jakarta ke Medan sampai sana malam banjir, hujan deras. Ini berarti isor, dan bumi ini mempunyai butuh yang menentukan. Innahu laulun fasl. Sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar firman Allah, ya fasl, yang memisahkan, yang membedakan. Maka Al-Quran disebut sebagai furqan, sebagai penjelas, sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, antara yang halal dengan yang haram. Tapi mengapa manusia masih mencampur adukkan? Kadang-kadang orang-orang tidak tahu mana yang halal, mana yang haram. Karena innahu laulun fasl wa ma huwa bil hazl. Sekali-kali bukanlah itu merupakan sebelum-belum, bukan main-main, bukan ejek-ejekan, itu betul-betul, itu serius gitu. Innahum yakiduna kaida. Sehingga orang kafir itu merencanakan tipu daya. Yang namanya tipu daya tentu jahat. Jahatnya jangan bahasa sekali. Orang kafir itu selalu membuat tipu daya, ingin menghancurkan, ingin merusak, memusuhi orang-orang yang beriman. Itu sepanjang masa, bukan hanya ketika zaman para nabi, para rasul. Selama dunia ini ada, itu selalu ada membuat tipu muslihat, membuat rencana-rencana jahat. Nabi itu kaidah, Allah pun juga membuat rencana, ya, dengan sebenarnya. Maka fala hil kafirina amhilhum ruwaida. Yaitu diberi tanggungan orang kafir, yaitu diberi tanggung sebentar mereka supaya rumongso menang di dunia ini. Mereka merasa berkuasa, mereka sok memiliki semuanya, gitu kan? Tapi itu hanya sangat sebentar. Misalnya mereka bersenang-senang berapa tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Nanti mungkin sudah dipikirkan sampai 40 generasi besok, gitu kan? Tapi dunianya sangat sebentar hidupnya. Seandainya sampai 100 tahun, itu tidak ada 1,5 jamnya besok di akhirat. Makanya sangat sebentar orang kafir itu senang-senang di dunia. Orang-orang yang beriman, orang mukmin tidak usah terpengaruh. Ya orang dikatakan dalam artinya memang gue pikirin, gitu kan? Udah biarkan seperti itu, gitu. Gak usah terpesona, gak usah tertarik, gak usah terhipnotis, gitu. Udah biarin saja. Ya, ini surat Al-Quran sudah selesai.